Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim tentang sebab-sebab hafal dan lupa. Penyebab mudah hafal. Hal-hal yang berperan menunjang hafalan adalah kesungguhan, terus-menerus, sedikit makan, membaca Al-Quran, dan sholat di malam hari. Membaca Al-Quran dengan melihat, tidak dengan hafalan, adalah lebih utama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ibadah yang paling utama dari umatmu adalah membaca Al-Quran dengan melihat. Cara lain untuk menguatkan hafalan yaitu ketika akan mengaji kitab, membaca doa terlebih dahulu. Kemudian perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi, karena sholawat adalah zikir untuk seluruh alam. Bersiwak, minum madu, makan kandar hanya ada di Turki kitab. Yang dicampur dengan gula, makan anggur merah kering 21 biji setiap hari ketika merasa lapar. Yang kedua, penyebab lupa. Yang dapat menyebabkan lupa antara lain banyak berbuat maksiat, banyak dosa, khawatir yang disibukkan oleh urusan dunia. Beberapa hal yang menyebabkan lupa antara lain yaitu makan ketumbar, melihat salib, membaca tulisan pada lisan, berjalan di antara iring-iringan unta, membuang ketumbar yang masih hidup dekat tanah, dan berpegang pada tangkup. Nah, penyebab lupa ini diantaranya yaitu berbuat maksiat dan banyak dosa. Kita sebagai umat manusia, umat muslim, pantaslah kita memang banyaknya maksiat di dunia ini, karena hidup tidak ada yang tahu dan mati tidak ada yang tahu. Karena hidup di dunia ini tidak hanya berupa pahala, tidak hanya berupa kebaikan, namun juga ada keburukan yang ada di dunia ini, karena yang kita perbuat adalah sebuah tindakan yang kurang berkenan bagi manusia, karena perkataan kita di hati manusia yang lain bisa menyakitkan hati mereka. Nah, maka dari itulah yang membuat kita merasa nggak enak, dan kita merasa menyakiti hati orang lain, kemudian hati orang lain itu tidak ikhlas karena kita disebut yang apa yang kita perbuat kepada mereka, dan mereka tidak ikhlas karena mereka telah dianiaya oleh perkataan kita. Nah, itu membuat kita banyak dosa. Maka dari itu kita harus jaga lisan kita, menjaga dari kehidupan kita, dari apa yang telah kita perbuat untuk kebaikan di dunia ini. Kemudian hal-hal yang mendatangkan dan yang menjauhkan rezeki, yang menambah dan memperpanjang umur. Yang pertama, yang menjauhkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada menambah usia kecuali berbuat baik. Maka sungguhnya orang laki-laki bisa terhalang rezekinya karena dosa yang diperbuatnya. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan dosa itu dapat menyebabkan terhalangnya rezeki, khususnya dosa akibat berdusta. Tidur di waktu subuh, banyak tidur, menyebabkan fakir, termasuk fakir dalam ilmu. Tidur dengan telanjang kencing, dengan telanjang makan dalam keadaan junub, makan ketika junub, membiarkan makanan yang terjatuh, membakar kulit bawang merah dan putih, menyapu lantai rumah dengan kain, menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan di depan orang tua, memanggil kedua orang tua dengan namanya, membersihkan makanan yang tersisa di sela-sela gigi dengan benda kasar, membersihkan tangan dengan lumpur, tanah atau debu, duduk di ambang pintu, bersandar pada salah satu daun pintu, wudhu di tempat istirahat, menjahit baju yang sedang dikenakan atau dipakai, menyela wajah dengan baju, membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah, mengabaikan sholat, cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh, terlalu pagi pergi ke pasar membeli roti dari orang, memadamkan lampu dengan meniup, membeli roti dari orang fakir yang mengemis, mendoakan jelek pada anak, tidak menutup bejana,
dan memadamkan lampu dengan meniup, menulis dengan pena yang rusak, menyisir rambut dengan sisir yang rusak, tidak mendoakan baik kepada kedua orang tua, mengenakan surban dengan duduk, mengenakan celana dengan berdiri, kikir, terlalu hemat, berlebih-lebihan, malas, menunda-nunda dan menyepelekan segala urusan. Yang kedua, yang mendatangkan rezeki. Rasulullah SAW bersabda, tidak dapat menolak takdir kecuali doa. Yang kedua, mendatangkan rezeki. Memohonlah kalian dan akan turunnya rezeki dengan bersedekah. Bangun di waktu pagi dapat mendatangkan segala kemudahan dan dapat menambah nikmat, terutama rezeki. Menulis dengan baik, berwajah ramah dan berkata baik akan menambah banyaknya rezeki. Nah, maka dari itu kita baguslah kita di dunia ini dengan berkata dengan baik kepada orang lain, entah itu lawan jenis maupun sesama jenis. Kita harus berkata dengan baik dan menulis dengan baik, karena menulis dengan rapi di buku kita pada saat kita belajar membuat kita bisa mendatangkan rezeki yang mudah. Sebab yang kuat akan luhur agar mudah mendapatkan rezeki adalah menegakkan sholat dengan penuh hormat, khusyuk dengan menyempurnakan rukun wajib, sunnah dan disiplin moral adabnya. Melakukan sholat duha, dianjurkan pula membaca surat Al-Waqiah, terutama pada malam hari di saat orang tidur, membaca surat Al-Mulk, Al-Muzammil, dan Al-Lail dan Al-Insyirah. Sebab lain yang dapat mempermudah datang rezeki adalah datang ke masjid sebelum azan. Selalu suci dari hadis sholat sunnah sebelum subuh. Sholat witir di rumah, tidak membincangkan masalah dunia setelah sholat witir. Tidak sering bergaul dengan wanita kecuali ketika perlu untuk membuat untuk agama dan dunianya. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.